Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian hakikat ujian dalam kehidupan manusia. Ya, kita bersyukur Allah masih berikan kehidupan kepada kita, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini mengikuti kajian ini, dan juga kepada para penonton, para pemirsa masih terus mengikuti acara ini. Ya, sekarang kita sudah masuk ke episode yang ke-9. Ya, bagi para pemirsa yang baru bergabung, silahkan lihat episode-episode sebelumnya untuk rangkaian ceritanya dari awal. Ya, biar lebih komprehensif, lebih menyeluruh dalam memahami kajian ini. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan terus oleh Allah. Mudah-mudahan kesempatan ini terus Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu ini. Ya, juga Allah beri kesempatan kita untuk menjadi hamba yang soleh, ibadah terus. Ya, mudah-mudahan saat kita semua nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, ya, menjadi umat Rasulullah, jalankan sunnahnya semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa diberi syafaat oleh Nabi atas izin Allah tentunya, dan mudah-mudahan kita bisa semua masuk dalam surganya Allah serta keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita pada episode ke-8, episode sebelumnya kita sudah bahas tentang tipe-tipe ujian. Ya. Tipe-tipe ujian. Pada pertemuan sebelumnya kita juga ada bahas bahwa kita semuanya pada hakikatnya adalah pelajar-pelajar kehidupan. Kita ini semua pelajar. Ya. Kita ini semua siswa atau mahasiswa, tapi mahasiswa kehidupan. Yang namanya pelajar, talib, tulab, ya, student, bahasa Inggrisnya, itu pasti akan melewati ujian-ujian. Nggak ada namanya sekolah nggak ada ujian. Ya. Jadi gitu. Makin tinggi level kita, tingkatan kita, makin berat ujian. Nah, untuk bisa lulus ujian tentu saja kita harus belajar, harus berjuang. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kita juga harus belajar. Ya, karena kisi-kisi ujian kehidupan itu Allah berikan dalam Al-Qur'an, juga Allah sampaikan melalui hadis Nabi. Ya. Terus sampai kepada kita diturunkan melalui lisan para ulama. Ya, para guru kita, ustadz kita yang menyampaikan ajaran itu sampai ke tengah-tengah kita. Nah, jadi kita semua nih pelajar-pelajar. Nah, ujian kita pun bertipe-tipe, ada macam-macam, ada mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Kemarin kita sudah bahas, ada minimal 8 yang kita kategorikan, ya, kelompok. Ada 8 kelompok jenis ujian. Ya. Lihat lagi pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ada ujian susah, ada ujian senang, yang kedua, ada ujian perintah, yang ketiga, ada ujian larangan, yang keempat ada ujian keluarga, yang kelima, ya, ada ujian amanah, yang keenam ada ujian dengan orang lain, ya, baik dengan teman, tetangga, ya, orang lain, baik muslim maupun non muslim, orang kafir, bahkan termasuk juga ujian dengan alam kita. Ya.
Yang ke-8, tipe yang ke-8 itu adalah ujian hati, ujian pikiran. Ya, materinya sudah ada sebenarnya, ini ringkasannya. Jadi kepada para pemirsa yang ingin materi, ya, ada 1 halaman nih semuanya, bisa di-download nanti atau bikin di komen, ya, masukin nomor emailnya. Nanti bisa kita kirim ke nomor email atau alamat email yang nanti bisa dikirim di komentar di YouTube. Nanti silahkan komentar, nanti kita kirim, masukin, cantumkan alamat emailnya, kita akan kirim insyaallah. Ya, jadi begitu. Nah, kembali kepada pelajaran kita sekarang. Pelajaran kita saat ini apa? Ini ada hal yang menjadi kita catatan pada kesempatan ini. Jadi pada hakikatnya kemarin kita sudah belajar, semua manusia itu ujiannya sama. Ya, artinya beratnya sama, kekuatannya sama. Tidak ada orang yang lebih berat dari orang lain. Ya, yang membedakan tuh hanya tipe-tipenya saja. Ya, ada orang yang lebih berat tipe nomor 1. Ya, ada orang yang lebih berat tipe nomor 2, ujian susahnya lebih berat. Ada orang yang justru ujian senangnya yang lebih berat. Jadi pada hakikatnya senang itu ujian. Kaya, tenar, banyak harta, menjabat misalnya. Ya. Jadi gitu. Itu juga bagian dari ujian. Karena kita sering merasa berat, kita lihat orang lebih enak, sebenarnya orang itu juga ujian juga. Cuman ujiannya ujian enak bahasa kitanya. Ya, ujian enak, ujian makan enak, kalau kita ujiannya makan gak enak. Ujian hidup enak mereka, kita ujiannya hidup gak enak. Padahal sama ujian. Justru sebenarnya ya, ujian enak itu bisa lebih berat. Nanti kita bahas di sini. Karena orang yang nikmat itu nanti rentetan ujiannya banyak. Nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu. Ya, jadi misalnya ada 8 jenis ujian, misalnya di sini ada 8 jenis ujian. Ya, ujian 1, ujian 2, ujian 3, ujian 4, ujian 5, ujian 6, ujian 7, ya ujian 8 misalnya. Ya, jadi kalau kita bikin begini, ya, ada orang yang ujian-ujiannya lebih berat di ujian nomor 1. Ya, ujian nomor 1-nya berat. Ujian nomor 2-nya sedikit ringan. Gitu. Ujian ininya agak berat, ini ujian ringan. Jadi gitu beda. Jadi kalau di kita total, ya kalau kita total nilai ujian itu ya sama aja, misalnya kalau 1000 ya 1000, misalnya totalnya 1000. Jadi kalau kita jumlahkan beratnya semua ini totalnya 1000. Kita 1000, orang lain pun 1000. Begitu. Jadi mungkin kita merasa ya di sini karena kita merasa kadang-kadang merasa lebih berat. Kenapa? Karena kita mengalaminya 100%, sementara orang lain kita ngelihat cuman kulit-kulitnya aja kan gitu. Kita tahu hidup orang lain kan nggak banyak gitu. Paling yang kita lihat tampilan luarnya aja. Maka kita enak kali dia. Padahal kalau kita mungkin berada pada posisi itu, mungkin kita merasa juga lebih berat. Seperti dia merasa lebih berat dibanding dengan kita. Karena kita selalu melihat orang lain itu adalah apa? Adalah kulit-kulitnya. Sementara kita merasakan ujian kita, merasa ujian kita 100%. Begitu loh. Karena kita ngalaminya. Orang lain kan cuma kita lihat doang. Jadi seolah-olah enak kali dia. Padahal kalau kita selami mungkin dia lebih berat daripada kita. Jadi kalau dijumlahkan semua orang 1000. Kalaupun ada orang lain lebih berat dari yang lain, kenapa juga sama? Karena apa? Kekuatannya sama juga. Kita ini 1000 misalnya ini, ya kita bisa lihat di sini ya. Kita jumlah ini 1000. Ya karena apa kita 1000? Karena kapasitas kita juga 1000. Ini beban di sini. Beban. Di sini kita kekuatan kita. Ada orang mungkin ya di sini bebannya apa? Bebannya 10.000. Kenapa bebannya 10.000 ya? Karena kekuatannya pun 10.000. Jadi Allah tetap adil. Allah tetap adil. Gitu loh. Memang kalau kita bandingkan 1000 dengan 10.000 lebih berat 10.000. Tapi ketika kita lihat kekuatannya besar. 10.000 bagi 10.000 1. 1000 bagi 1000
Satu, sama. Jadi Allah tuh adil. Gitu loh. Jadi semua orang pada hakikatnya ujiannya sama. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya sama semua. Kalaupun lebih berat, ya kemungkinan ya kekuatan ya sama seperti kita bahas pada pertemuan yang dulu. Ya anak SD, ujian anak SD bagi anak SD ya berat. Kan begitu. Ujian anak SMA bagi anak SMA ya juga sama beratnya. Tapi kalau kita nilai mana lebih berat, ujian anak SD atau ujian anak SMA? Kalau kita lihat langsung memang lebih berat ujian anak SMA dong. Tapi kalau karena dikerjakan oleh anak SMA juga ya sama aja dengan ujian anak SD dikerjakan oleh anak SD. 2 tambah 2, 5 tambah 5 kali-kali bagi anak SD itu berat. Susah kali. Gitu iya bagi anak SD. Tapi bagi anak SMA ya itu mah gampang banget gitu. Bagi anak SMA. Jadi begitu. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Ya, pertama kondisinya. Jadi bisa beda-beda. Ada orang berat di sini, ringan di sini. Ya, ada orang yang berat di sini, ringan di sini. Jadi beda-beda semuanya. Jadi Allah itu maha adil. Jadi yang membedakan itu apa? Satu adalah membedakan tipenya, yang kedua yang membedakan adalah kekuatannya. Iya dong, masa anak yang sudah SMA ujiannya masih SD terus? Ya enggak dong. SMA makin berat, makin naik level lagi, kuliah S1, S2, S3 ya tentu saja makin lama makin berat. Para nabi itu berat banget itu ujiannya dibanding dengan manusia biasa. Tapi sebenarnya enggak berat juga karena kapasitas nabi juga hebat. Kalau ujian para nabi dikasih sama kita ya mabok lah kita. Nabi itu kapasitas misalnya 1 juta, ya ujiannya 1 juta. Kalau kita kapasitasnya 1000, ya ujiannya ya 1000. Kalau kita dikasih ujian 1 juta, jigra-jigra kita. Ujian Nabi apa? Ujian Nabi Ayub misalnya, sakit yang begitu ya wajar, beliau Nabi. Kan dia buktinya dia kuat. Karena kekuatannya segitu. Ujian Nabi Yusuf, ujian Nabi Yakub, ya. Apalagi ujian Nabi Muhammad sallallahu, itu lebih hebat lah ya. Kenapa ya? Bagi Nabi ya gampang juga ya, maksudnya nggak seberat kita. Kenapa ya? Kapasitas Nabi ya segitu. Sahabat juga demikian dibanding dengan kita. Jadi Allah tuh adil. Di situ maha adilnya Allah. Nah, jadi sekarang kita belajar tipe-tipe ini. Nanti dari sini kita tahu. Kita ambil contoh aja saya bilang ya. Ini kita ambil contoh sederhana. Ini kita ambil contoh ya misalnya gini. Ya. Nah, ada yang ringan di sini. Contoh misalnya, ini ada orang miskin. Tipe nomor 1, ujian susahnya berat. Ya, orang miskin. Ya, orang miskin. Kita merasa berat. Kita buatlah kasih nilai ujiannya nilainya 100, berat. Ya. Gitu. Ujian senangnya sedikit, cuman berapa? Cuman 10 misalnya. Ujian apa? Ujian senangnya. Ini orang tipe orang miskin. Ya. Ada orang kaya, ya ujian susahnya sedikit. Berapa di sini? Ujiannya di sini ya 10 ujian susahnya. Gitu. Tapi ujian senangnya di sini misalnya berapa? Di sini misalnya kita bilang 10. Ujian senangnya misalnya 50. Ditambahkan berapa ini? 110. Ini tambahnya berapa? 60. Tapi nanti rentetannya di ujian perintah dan larangannya. Ujian orang miskin sedikit, 10 di sini, 10 di sini, larangannya juga nggak banyak. Orang miskin itu larangannya nggak banyak, nggak berat lah begitu. Tapi orang kaya lebih berat nanti. Contoh, bab perintah. Di sini misalnya bab perintah orang kaya lebih berat lagi misal. Di sini kita misalnya, di sini berapa tadi? 130. Ini berapa? Ini misalnya kita jumlahkan berarti 40. Ya, di sini 30. Ya kalau kita total kan sama-sama 130 juga. Mengapa lebih berat perintah orang kaya? Contoh, zakat, orang miskin. Perintah zakat ada nggak? Nggak ada.
Makanya ringan dia cuma 10. Orang kaya disuruh zakat. Nah, di sini dia banyak gede deh. Haji, orang miskin ada nggak? Kecil nilainya. Orang kaya, haji disuruh. Nah, kira-kira begitu. Orang miskin disuruh sedekah, sedekahnya dikit. Orang kaya disuruh sedekahnya banyak. Jadi kira-kira kalau kita total jumlahnya sama. Jadi walaupun dia gede di bab nikmat, dia dapatnya banyak, tapi rentetan ujiannya dia lebih berat. Sombong. Orang miskin berat nggak? Dilarang sombong, ringan. Makanya nilainya 10 cuman beratnya. Orang kaya untuk sombong lebih berat lagi, larangan sombong. Mana lebih berat? Sombongnya orang kaya atau sombongnya orang miskin? Mana lebih berat? Sombongnya orang kaya. Coba orang miskin dilarang sombong, berat atau susah? Enggak susah amat orang miskin. Mana ada orang miskin sombong? Kalau ada orang miskin sombong terlalu. Tapi orang kaya dibilang jangan sombong, berat. Duit banyak, terkenal, misalnya, dibilang jarang sombong, berat lah. Kenapa? Ada fasilitas untuk sombong. Kalau orang miskin ada fasilitas untuk sombong nggak? Udah miskin, jelek, apa mau disombongin? Bodoh pula lagi, apa yang mau disombongin? Ini udah kaya, ganteng, ya terkenal. Jadi fasilitas sombongnya banyak, itu membuat dia lebih berat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kalau kita total sebenarnya ujian manusia itu sama beratnya. Yang membedakan apa? Tipenya. Ya. Jadi makanya karena kita melihat orang apa? Kita lihat susahnya kita bandingkan dengan susahnya orang kaya. Ya lebih berat kita rasa. Karena kita hanya melihat dari sini kemari, mana lebih berat ini sama ini. Ya lebih berat inilah kelihatannya. Tapi kalau kita total sama. Saya bilang tadi, mana lebih berat? Sedekahnya orang kaya dengan sedekahnya orang miskin. Berat sedekahnya orang kaya. Mana lebih berat? Apalagi misalnya, disuruh apalagi orang kaya itu? Disuruh sedekah, disuruh bantu orang. Dari begitu. Ya, jadi balik kita kepada pelajaran kita. Jadi pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya ujian yang beda itu tipe-tipenya. Makanya mulai sekarang gak usah lihat ujian orang, lihat ujian kita sendiri, belajar kita hadapi ujian sendiri. Yang penting kita lulus. Jangan suka nengokin apa? Nengokin orang. Jadi akhirnya nanti kita jadi cemburu, jadi iri. Akhirnya sibuk ngurusin orang, lupa ujiannya sendiri. Ya, jadi gitu. Sekarang kita hadapi ujian kita sendiri. Nah, itu catatan pertama, ya. Nah, sebenarnya sama, itu satu ujian. Sebenarnya sama dengan potensi juga. Potensi manusia ini juga sama. Ya, saya bilang tadi, potensi tadi kalau ini ujian, potensi manusia juga pada hakikatnya sama. Ustadz, kenapa ada orang lebih bodoh, ada orang lebih pintar? Sebenarnya enggak, potensi sama. Mungkin dia lebih banyak belajar, kita enggak, maka kita kelihatan bodoh. Kalau lahir semuanya seorang sama, potensi orang lahir. Tapi Ustadz, ada orang cacat, dia cacat potensinya, misalnya apa cacatnya? Kalau dia kurang di satu potensi, maka akan muncul potensi yang lain. Orang buta, potensi matanya nggak ada, 0, nggak bisa ngelihat. Tapi potensi lainnya akan hidup, potensi pendengarannya lebih sensitif, potensi menghafalnya lebih tinggi. Kenapa? Karena orang buta kalau nggak sensitif telinganya, nggak hafal, bahaya deh kalau jalan kan dia, oh ini, oh ini ada ini, lebih banyak dia mengingatnya. Harus gitu, dia hidup, dia potensi menghafalnya lebih tinggi dan potensi telinganya lebih sensitif. Nah, hidup dia, jadi begitu matanya 0, yang lainnya gede gitu loh. Kalau kita mungkin mata kita 10, telinga kita 10, ya, pikiran kita 10, jadi berapa? 30. Kalau orang buta, matanya 0, telinganya 15, pikirannya 15. Daya ingatnya 15. Berarti berapa itu? 0 tambah 15 tambah 15, 30 juga, sama nggak? Hatta orang lumpuh, hatta orang cacat.
Jadi begitu. Jadi Allah tuh adil. Jadi jangan kita kok aku dilahirkan gini, enggak, potensi manusia sama. Makanya kalau kita merasa kita kurang di satu titik, cari potensi kita di tempat yang lain. Jangan kita kok saya kurang, saya hafalan, nggak apa-apa, saya kok hafalan lambat. Oke, cari potensi yang lain. Kalau jangan kita udah lambat di situ, akhirnya kita menyesali apa yang ada, akhirnya tidak mengembangkan potensi kita yang lain mungkin. Jadi begitu. Ada orang punya potensi masing-masing. Ada, makanya dalam olahraga kan beda-beda. Ada orang bisa berenang tapi nggak pandai lari, kurang larinya. Ada orang pandai lari tapi berenangnya. Macam binatang kan juga beda-beda potensinya. Kalau burung potensi yang hebatnya apa? Terbang. Kalau ikan potensi hebatnya apa? Berenang. Kalau kucing potensi hebatnya apa? Lari. Coba kita kalau kita adu. Burung sama-sama disuruh lomba terbang sama kucing, mana menang? Mana menang? Ya menang burung lah. Orang babnya dia. Ikan disuruh lomba lari sama kucing, mana menang? Ya menang kucing lah. Karena orang potensi kucing memang lari. Tapi coba kalau kucing disuruh lomba berenang sama ikan, mati kucingnya. Nah begitulah kita. Makanya selami di mana potensi kita untuk menghadapi ujian. Makanya Allah berikan ujian, tapi Allah berikan potensi kita untuk menghadapi ujian itu. Jadi begitu. Jadi selami kelebihan kita, kembangkan kelebihan kita. Kok Ustaz saya susah kali menghafal? Ya udah nggak apa-apa, sudah. Tetap kita menghafal. Kembangkan apa? Hobi kita. Apa? Bakat kita tempat yang lain. Jangan-jangan kita bukan tipe orang penghafal. Ya? Jangan-jangan hafalnya kurang tapi ceramahnya bagus. Jadi begitu. Ada orang hafalnya kurang tapi apa? Suaranya merdu. Kan ada gitu kan? Ada orang suaranya merdu, hafalnya kurang. Ada orang yang hafalnya bagus, suaranya bagus, gak bagus. Ada orang yang suaranya bagus, terus apa lagi? Ya, hafalannya bagus, wajahnya ganteng, istrinya jelek, kan itu. Ada. Ya sementara kita semua biasa-biasa, istri kita cantik, kan adil Allah tuh kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, selalu ya dalam konteks itu. Jadi adil Allah itu. Coba lihat perempuan-perempuan cantik itu, rata-rata suaminya pas-pasan tuh. Coba laki-laki yang ganteng-ganteng, istrinya apa? Pas-pasan. Macam saya misalnya gitu kan. Masuk yang mana ini kita? Ya? Jadi gitu. Jadi Allah tuh maha adil. Ya itulah keseimbangan Allah berikan. Jadi potensi dengan ujian tuh sama. Potensi kita. Makanya mulai sekarang jangan sesali yang kurang, jangan tengok yang kurang. Coba kita lihat di apakah di berita-berita, di YouTube, di Facebook, kan banyak ada orang-orang cacat. Tapi kita lihat dia punya keunggulan di satu. Itu hebatnya Allah. Jadi maka jangan kita sesali apa yang kita kurang, tapi mari kita gali apa yang kita lebih, gitu loh. Pasti kita ketemu, pasti kita dapat. Gali di mana kita lebih. Ya, jadi kalau kita burung, jangan kita kembangkan potensi lari, capek nggak bisa. Potensi berenang, kita burung. Kalau burung kembangkan potensi terbangnya. Kalau kucing potensi larinya. Kalau ikan potensi, kalau bebek gimana? Bisa berenang, bisa terbang. Tapi kalau terbang pasti dia kalah sama burung. Kalau berenang pasti dia kalah sama ikan. Ya, karena dia bisa dua-duanya. Tapi dia tadi tetap aja dia bisa berenang. Kalau burung kan sama sekali nggak bisa berenang. Nah, jadi gitu. Jadi Allah adil. Ini potensi berenangnya 10, burung ikan, dia potensi berenangnya 2. Tapi potensi terbangnya apa? Misalnya 8. Kan kalau dijumlahkan 10 juga. Kalau burung potensi terbangnya 10, potensi berenangnya 0. Kan berapa? 10 juga. Itulah adilnya Allah. Paham?
Paham semua ya? Jadi selami kelebihan kita, jangan lihat kekurangan kita. Pasti kelebihan kita bisa menutupi kekurangan kita. Ya. Allah itu Maha Adil. Kalau kita punya kekurangan, pasti kelebihan kita bisa menutupi kekurangan kita. Sama juga dengan ujian. Pasti potensi yang kita kembangkan bisa kita hadapi semua ujian-ujian kita dengan baik. Insya Allah. Itulah sebenarnya pelajaran kita, inti dari pelajaran kita tentang hakikat ujian. Nah, sekarang kita masuk kepada hakikat ujian, tapi macam-macam ujian. Tipe ujian yang pertama, ujian susah. Ya, ujian susah. Ujian susah ini itu kelompok besarnya, tapi banyak sekali tipe-tipenya. Apa ujian susah? Sakit, miskin, apa lagi? Pokoknya semua yang susah-susah lah, yang sulit-sulit. Ya, banyak utang. Jelek termasuk susah nggak? Boleh, kita masukkan di sini. Ya, cacat boleh masuk di sini. Masuk di bab susah. Ya, bab sulit, bab susah. Apa lagi? Apa lagi yang kita masukkan? Ya silakan. Ya, bodoh. Kalau banyak kebutuhan enggak? Ya, bodoh. Ya. Apa lagi? Sakit tadi udah. Apa lagi? Ya pokoknya yang sifatnya penuh dengan kekurangan-kekurangan. Mana? Ya. Meninggal saudara, meninggal orang tua, termasuk musibah. Ya, tabrakan, kecelakaan, kena bencana, itu bagian dari ujian susah, bagian dari ujian sulit. Ya. Jadi kena musibah, meninggal, kecelakaan, bencana. Ya. Jadi semua ujian sulit ini semua. Jadi saya bilang tadi, tipe besarnya sulit tapi soalnya beda-beda. Ada orang yang ujian sakitnya lebih berat, ada orang ujian miskinnya, tapi intinya semua sama-sama ujian berat. Dan hampir semua manusia mengalami ini, walaupun tidak semuanya. Ada ujian, ada juga orang yang sedikit mengalami, tapi ada orang yang terlalu berat. Miskinnya sepanjang waktu dia miskin. Ya, ketika masih jadi anak, jadi orang miskin. Ya, terus sampai dia gede. Begitu dia nikah, jadi suami yang miskin. Ya, habis itu punya anak, jadi bapak yang miskin. Terus anaknya besar pun udah jadi kakek yang miskin juga dia. Matinya miskin juga dia. Nah, ini miskin sepanjang hayat. Jadi begitu. Termasuk juga sakit sepanjang hayat ada. Tapi ada orang juga kadang-kadang sakit, sembuh, sehat, sakit lagi, ada variasi. Jadi ada yang variasi, ada yang tidak. Ada yang tadi variasinya miskin, tapi kecilnya miskin, begitu dia sudah menikah, dia jadi lapang. Ya, pindah pindah ujian dari ujian susah menjadi ujian senang. Ya, sakit sehat. Jadi gitu. Nah, hampir semua orang mengalami, dan ini janji Allah dalam Al-Quran. Lihat dalam surat kedua 155, 155 sampai 157. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah, walanabluwannakum, dan pasti sungguh-sungguh, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Ya. Walanabluwannakum, lanabluwannakum, pasti benar-benar kami akan menguji kalian kata Allah. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wa naqsim, dan kekurangan, minal amwal, harta, ya, wa alfus, kekurangan jiwa, meninggal dan lain sebagainya, wa thamarat, kekurangan makanan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Nah, di sini dikasih jawabannya. Ujiannya ini dikasih jawabannya oleh Allah. Jadi salah satu Allah gitu, ada dalam Al-Quran ada kisi-kisinya. Kalau kau ujiannya gini, ini jawabannya, ini solusinya. Apa solusinya? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar?
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, mereka berkata inna lillahi, semua kita ini datang dari Allah, milik Allah, ya, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah semua kita akan kembali. Apa balasan Allah? Bukan hanya sekedar solusinya, dikasih balasannya supaya kita semangat. Tadi di awal wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang sabar, supaya kita semangat, supaya kita jangan putus asa dengan kesulitan kita, supaya kita jangan bersedih dengan segala macam ujian yang berat bagi kita. Kenapa? Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang tadi, orang yang ditimpa musibah mengembalikan semua urusan kepada Allah, ridho, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi. Apa balasan yang Allah berikan kepada orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itu akan mendapatkan shalawatun mir rabbihim, penghormatan tertinggi. Shalawat itu artinya penghormatan tertinggi. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan dapat rahmat, kasih sayang, cinta Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, jadi Allah berikan solusinya masalahnya ini. Jadi semua apa aja? Kalau kita sakit, sabarlah solusinya. Kalau kita miskin, sabarlah solusinya. Kalau kita cacat, sabarlah solusinya. Kalau kita ditimpa musibah, sabarlah solusinya. Kalau kita jelek, ya sabarlah solusinya. Jadi gitu. Jadi kita disuruh sabar. Apa arti sabar? Ya mengembali, kita ridho. Apa sabar itu nanti kita bahas 3 tingkatan nanti. Ya sabar itu ada 3 tingkatan. Kita bahas tentang sabar itu. Jadi begitu, solusinya sabar. Nah, kalau orang-orang yang ditimpa kesulitan gini, dia sabar, maka dia lulus. Apa balasannya bagi orang yang lulus? Dapat penghormatan tertinggi dari Allah, dimuliakan. Ya. Apalagi dapat kasih sayang, cinta, Allah sayang sama dia. Apalagi wa ulaika humul muhtadin, imannya naik, imannya bertambah, akan terus diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi sabar solusinya Allah kasih. Nah, siapa-siapa orang yang ditimpa musibah ketika dia sabar, makanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi gak usah sedih dengan kesulitan kita, gembiralah. Kenapa? Akan banyak nanti Allah berikan kelebihan-kelebihan. Maka bersabarlah kalau kita ditimpa musibah. Kalau kita sabar, insya Allah lulus. Dan ujian itu ya sepanjang waktu, ya sepanjang waktu juga kita sabar. Kalau yang tadi dari kecil, gede, besar, nikah, berkeluarga sampai tua dia, ya sabarlah. Tidak usah tidak usah berputus asa. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya, jadi gitu. Itu yang terbaik. Maka prinsip kita terhadap ujian itu kan dari awal saya katakan tidak akan melebihi ujian, selalu prasangka baik karena itu yang the best yang Allah berikan. Yang ketiga, kita prasangka baik apa? Karena apa? Ujian itulah yang akan memuliakan kita nanti. Disitulah kita paling besar mungkinnya lulus. Bisa jadi kalau kita diuji di tempat yang kita nggak lulus. Nah, pada kesempatan kali ini, maka mulai sekarang kalau kita diuji sulit, bersabarlah. Bersabarlah. Insya Allah kita lulus dan pasti akan ada pertolongan. Nah, bagaimana nanti detail-detail sabarnya? Ini pelajaran kita ini agak panjang nih. Bab kelompok-kelompok atau jenis-jenis ujian ini bisa jadi satu jenis itu bisa 2 kali pertemuan kita. Nah, sekarang bagaimana cara sabarnya? Ya, dalam menghadapi ujian itu insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Terus ya ikuti program ini, kajian ini, insyaallah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.